Aku Olga Agradia, makeup artist dari Semarang dari tahun 2011. Belum lagi dimasak sama makeup artist. Mungkin mereka ngerasa ini saingan gue nih gitu. Saatnya yang cocok untuk menggoreng Ini gitu. momen yang tepat untuk menggoreng Olga gitu kan. Nah, dapat gorengan. Karena dilalah OCD jodohnya suaminya Emroh. Mantap. Iya. Beliau ini ngomong, make-upnya sih ayu ya nok, tapi kok koyok setan ya. Koyok lipstiknya kuwi lho sing koyok setan. Koyoke kuwi terlalu bold, ora cocok go kowe gitu. Oke, selamat pagi. Kembali lagi ke Pondi Podcast Nyantai bareng Dianita. Dan sekarang benar. Tetap ya sama co-host satu ini, Kak Dwiki. Hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang paling hits sekarang. Soalnya saya nggak kenal mereka. Soalnya saya nggak kenal. Ada banyak. Sampai nggak semua kenal. Enggak gitu. Justru ya guys ya, dari ketiga beliau yang ada di samping saya ini, sebelum saya meletak ya dari batu kali ya kan. Nah, beliau ini sudah menjadi pionirnya make up artist di Salatiga. Wah, udah mau 10 menit loh, Wak. Iya maksudnya kan saya kan orang Salatiga. Ya, di Semarang maksudnya. Benar. Kenalin satu-satu coba. Ya, harus. Ya dari mana? Jangan tua Olga. nih. Dia nggak paling senior. Paling senior. Tua. Iya. Tua. Iya. Kan aku sama kamu. Oh iya ya. Tahu nggak sih aku belum dunia makeup aku udah follow. Masa sih Mbak? Nggak mungkin aku. Saya masih ingat waktu dulu ya. Saya pernah nonton live-nya dia. Dia masih make upin orang wisuda kalau nggak salah. Kamu live? Tak tonton Mbak. Dan kamu udah jadi Itu baru mulai ya kan? Iya. Saya itu udah jalan 10 tahun. Oh. Nah, baru liatin terus masih ingat kata-kata sampai sekarang. Apa Pi? Mbak, ada temanku yang ikut kursus sama kamu. Terus ditanya namanya siapa gitu. Oh ini workshop kali. Oh iya ding workshop. Iya ikut. Masih ingat sampai sekarang Mbak. Makasih loh. Sumpah demi Allah. Kirim nomor rekening. Ayo Kak, kenalan dulu. Oke, halo assalamualaikum semuanya, salam kenal. Aku Olga Agradia, makeup artist dari Semarang dari tahun 2011. Dan Lulus SMA. ngomong sebelum aku jadi MUA apa aku tuh udah Oh, berarti umur kita berdasarkan berapa lama kita jadi. Oh ya aku ya. 2011. 2011 lulus SMA. Ya Allah, aku lagi mlebu kuliah ini. Loh, kamu adik kelasku berarti? Iya. Oh. Angkatan. Aduh, jangan. oke. Lanjut. Aku Dani. MUA dari Semarang. Sejak tahun adiknya Olga 2013. Tuh kan. Adik. Jadi aku tahu pekerjaan ini namanya MUA itu dari Olga. Serius. Dulu kan namanya Prias ya. Iya. Sebenarnya di mana? Apakah Prias, ini Prias. profesi atau bukan? Kayak dijalani sambil nunggu kerjaan, kayak di sambilan gitu kan. Terus ini tuh pekerjaan namanya apa? Bukan mau disebut Prias. Aku nggak punya sandal, nggak punya baju, tapi aku juga make upin orang. Terus searching di Instagram, waktu itu kan zaman masih mulai pada upload di Instagram kan sekitar tahun 2013. Terus ketemu Oat ini nih. OAD. Dulu namanya OAD. Iya, Aku singkat. Bener. Olga. Iya. OAD. Ada D-nya belum aku sebutin ya. Satu rahasia. Rahasia. Ya, oke. Terus apa? Udah MUA ternyata dari Mbak Olga. Terus pede banget ngasih nama
apa ya gitu. Nama Dani itu pasaran kan, udah banyak banget yang pakai. Terus akhirnya sampai tercetuslah Makeover by Dani dari pertama kali bikin sampai sekarang nggak pernah ganti. Keren. Wow. Oh, udah ganti loh. Mbak. Karena kayak pastinya nama itu rezeki ya. Ya, benar. Gak usah ganti. Ya, nggak usah ganti. Bener. Lanjut. Nah, ini juga ini. Yuk. Aduh, halo teman-teman, nama aku Maudi, Instagramnya Maudi Makeup dari Semarang. Aku mua baru kemarin sore. Jangan gitu. Di antara senior ini aku mulai dari tahun 2017 dan ini guru pertamaku. Kita seangkatan. Mbak Olga itu guru pertamaku. Jadi Guru. iya semua aku. Tapi aku bersyukur banget loh. Ini sedikit cerita aja ya. Maksudnya tuh nggak sedikit, cukup banyak lah yang pernah ikut kelasku. Itu bisa dibilang sekarang tuh sukses dan terkenal. Ya salah satunya ini ya juga mau di ini. Ya pokoknya salah satunya nggak bisa Iya. kayak gini juga nggak karena Ya ini nggak sama Mbak juga. Olga. Itu semua kan karena niat dan kerja keras Iya, gitu. benar-benar. Iya kan? Jadi ada itu ya, apa namanya? Ada kayak kepuasan tersendiri. Iya, ya, iya, yang benar. anak didiknya sukses. Bangga sih, bangga banget. Bangga, Keren. bener. Tapi nggak itu kan, apa namanya? Kadang kan orang ngomongnya gini nih. Ngelesin orang nggak takut apa nyiptain saingannya sendiri. Oh gitu. banyak banget, itu udah dari dulu aku digituin, bahkan sama mamaku sama ayahku. Oh iya? Maksudnya kalau lo kamu tuh nek ngelesi ngono ki apa rak engko wedi udah disainganmu gitu kan. Oh. BTW, Heeh. mamahnya Mbak Olga itu juga perias nggak sih? Enggak. Oh, berarti memang dimulai dari Mbak Olga ya? Iya. Oh, oke. Jadi sekarang kita kumpul ini, pengen tahu dong, kok bisa struggle ini tuh tipsnya apa? Gitu kan? MUA tahu sendiri, bangun jam 2 malam udah berangkat. Iya loh. Hampir tiap hari kalau Iya ada loh. wisuda, belum packing, belum entah mungkin apa lagi. Anaknya kecil-kecil, gimana caranya? Oke, ini sebenarnya kita ngomongin strugglingnya waktu awal Yes. membangun Oh, ini iya, atau iya. strugglingnya. Semuanya. Waduh, Semua. Dari ini bisa jadi 2 episode loh ini. Oh, nggak apa-apa. Apa? Yang penting YouTube-nya bisa dimonetize. Kalau mau tes aja jadi bisa bayar ini ya, narasumber yang datang ya. Ya sambil kalau ada produk masuk ya. Loh, kita jadi nggak dapet ya? Gak apa-apa, episode kali ini konsumsi. Oh iya. Sudah sampai. Terima kasih. Masih Pak. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Bener. Dulu itu awalnya aku memulai jadi MUA emang karena hobi pertamanya. Tapi aku tidak punya privilege apa-apa karena orang tuaku pas-pasan, berdua itu mama papaku itu nggak kerja. Aku juga tabungan juga pas-pasan karena waktu itu aku masih jadi atlet, Mbak. Oh iya. Apa itu nggak Mbak? Jadi dulu aku atlet taekwondo. Iya kan? Gak usah macem-macem loh. Enggak, dulu udah pensiun. Terus akhirnya di atlet itu juga ya mohon maaf ya, ininya juga nggak seberapa juga. Banyak dipotongnya. Jadi kita menang pun juga dipotong. Nah, aku memulai bisnis ini ya dari sisa-sisa tabunganku selama jadi atlet gitu. Terus juga struggle-nya itu waktu awal kan MUA kan barang bawaannya banyak ya. Aku nggak punya mobil, orang tua aku juga nggak ada mobil. Pokoknya kita tuh dulu emang serba pas-pasan semuanya. Jadi aku mulai ini benar-benar dari nol, nggak punya apa-apa. Modal juga modal sendiri, nggak dimodalin siapa-siapa, benar-benar dari tabungan. Makanya aku sampai pertama kali aku private sama Mbak Olga tuh aku nabung. Iya, nabung dulu. Aku juga jualan buket bunga gitu. Terus akhirnya aku bisa nabung, bisa les sama Mbak Olga. Nah itu strugglingnya masih karena MUA bawaannya tuh banyak. Aku nggak punya mobil. Akhirnya aku ya tetap naik motor kemana-mana. Ya disepelein juga sama klien juga pernah. Iya pasti ya disepelein sama klien pernah. Terus juga sampai jam 2 pagi rumahku kan dulu di Telogosari ya. Terus ke Tembalang itu kan harus lewat Sigar Bencah yang berbahaya itu. Gelap, petang.
sampai mamaku gonceng aku tuh bawa hairspray, jaga-jaga kalau ada yang jahat juga aku disemprot gitu. Iya, lagi zaman dulu kan gelap banget. Zaman sekarang kan mungkin udah semakin rame, makin banyak penerangan. Itu sih kalau strugglingnya sekarang memang karena anakku dua masih kecil-kecil. Yang pertama masih 2,5 tahun, yang kedua ini masih bayi, masih 7 bulan. Ya strugglingnya paling membagi waktu aja karena sekarang nggak bisa kayak dulu. Dulu semua kerjaan bisa aku terima gitu. Sekarang aku nggak boleh egois sih Mbak. Maksudnya ada anak juga di rumah, nggak bisa yang semuanya kerjaan tuh aku terima gitu. Tapi tetap aku harus bisa membagi waktu dan profesional antara kerjaan sama ngurus anak gitu. Iya sih, bener sih. Karena kan tumbuh kembang anak itu kan tergantung Bener, orang tapi tuanya. bersyukurnya juga banyak support system juga di rumah, orang tua, terus suami. Walaupun suami juga di luar kota sih, cuman dia tetap support aku. Kalau pas Sabtu Minggu saatnya aku ngejob, dia yang jagain anak gitu. Jadi gantian. Nah, gantian. Sweet. Oke. Gitu. Sip, Mbak Dani. Aku Iya dong. yang tua sih. Dia tuh yang malah melintang kemana-mana. Ayo ceritain sebagai masih yang generasi muda ini kayaknya paling muda dia ya. Ngawur kan itu aku. Masa? Serius? Emang mau jadi gitu? Tua. Kalau dia ini cuma dia tua. Mbak. Cepat ya. Kalau benar dapat apa? Kalau bener kamu beliin aku Play Depo ya. Makanya saya mau serius. Apa? 33 35. rempet. Lah ya. Udah undi kok kita bertiga nih. Udah undi. Ayo, Semua next. next. Aku punya temen dari SMP bareng. Nah, dia itu suka ikut kayak zaman dulu apa sih Kartini Kartono. Oh, kayak bahas lagi Mbak Mas. ya. Kalau di tempatku, aku dari Pekalongan nih dulu. Dia gila lah kok sekelas terus sampai SMP ke SMA, jadi sering kudandani untuk mewakili kelas kami gitu atau dari sekolah. Nah terus sampai ke kuliah kita masih bestian, sampai ke kuliah dia ikut kayak ajang putra putri kampus kayak gitu. Nah aku Masih bawa make upin. terus lanjut lagi wisuda, dia wisuda duluan karena anak seni lama selesainya. Terus setelah dia wisuda, zaman segitu kan wisudaan harus ke sanggar yang dandanannya masih berasa banget ya, dandan masih gitu. medok gitu kan. Berasa banget, halus banget bahasanya. Tapi emang bener sih. Masih kelas gitu ya. Terus akhirnya teman-temannya lihat, kok dandannya lebih modern. Terus aku sering make upin. Terus baru ngono ki Mbak. mulai datang mau dong di make upin, tapi kayak dari mulut ke mulut. Akhirnya aku yang belum lulus kuliah waktu itu, jadi nyambi make upin temen-temennya temenku itu sampai ke fakultas Padahal lain juga. basically dirimu belum belajar MUA ya? Tapi sebenarnya aku suka melukis gambar kan. Dari SMP kan juga udah terbiasa make upin temenku yang itu. Jadi kayak aku menggambarkan muka orang itu sebagai kanvas. Iya, betul. Karena kan katanya kalau misalkan orang bisa gambar, Pasti akan jauh lebih gampang Iya, kan gampang. masuk terjun di dunia Iya. make up. Kan Cuman kan kanvas benda mati, Wak. Iya, iya. Kalau make upin orang kan ada gerak-gerak gitu. Namanya juga orang seni kan. Biar nyuruh sendiri ya dia. Kita nggak usah mikir. Nyatanya kita bisa gambar halus orangnya. Padahal belum tentu bisa gambar di kertas ya. Iya, bener kan, kayak gitu. Terus akhirnya dulu media pasarnya tuh pakai BB, BlackBerry. Ya Allah, masih jadi luar biasa. Jangan Semoga pada kecil Orang itu ya, orang Dia lagi yang jangan lama banget kok aku. Iya, Friendster enggak kan? Kalau semua Friendster udah green screen sekarang. Iya, kayak Kayak gitu. Terus akhirnya mulai terjun ke Instagram. Jadi sebelumnya aku jadi muat juga aku clay crafter, pengrajin clay. Wah, memang Emang senang berkesenian. Iya, seni. Terus ketemu Instagramnya Olga, terus saat ikut aja. Artis. Oh berarti dari zaman dulu Mbak Olga, Instagram kan baru booming-boomingnya kan tahun-tahun 2011 2012 Iya, ya. iya. Aku dari SMA.
Oh, dari SMA. Berarti itu udah kepikirannya tuh udah jauh loh, Mbak. Iya. Karena kan udah ngerti. Sudah tahu. Tapi dirimu udah main Instagram waktu itu langsung. Udah SMA. Enggak. Aku tapi teman-temanku belum ada yang main. Kan aku ceritanya ini udah gantian aku nih. Sweet. Langsung ya. Sama pada Kan aku punya iPad, waktu itu aku udah punya iPad. Nah terus aku kayak download sembarang aja. Kan aku nggak ngerti mau mainan apa di iPad Ayah itu. dia punya air. si orang kaya. Gitu ya. Iya, apa terus? Nabung. Lah aku soalnya SMA udah kerja mbak. Aku waktu itu jadi penyiar junior waktu SMA Di kelas mana? 2 di Trax FM. Lah, penyiar Trax. Oh my god, juniorku. Kau magang. Aku magang di Coba, sana. coba siaran dulu. Coba siaran. Hai anak Trax kan? Iya. Iya, anak Aku Trax. pegang 10 desak. Oh, oke. Ya, jadi tiap hari nongkrong depan laptop, ngeliatin Instagram, ngeliatin apa yang lagi hit. Iya, masukin school ke desak. bagian. Di jam 10 pagi. Enggak, pas zamanku jam 2 siang tayang. Tuker sama, ya. sama Mas Rio, Mbak Kiki, Iya. Ida, Pak Wawan. Itu gitu kan. beberapa di bawah. Yes. Sama-sama. Oke, terus. Terus aku posting makeup di situ. Tapi aku nggak ada niatan untuk make upin orang. Oh, berarti just in case cuma seneng tok ya? Ya seneng aja, karena kan itu kan alat makeup sama alat kayak lukis kan mau sama ya. Ya bener puas-puasnya. Aku suka, aku dari kecil tuh koleksi alat lukis. Setiap aku dapat uang saku, aku sisihin beli alat lukis, beli krayon, kayak gitu. Lah makeup itu ceritanya waktu aku jadi penyiar di tahun 2011 juga. Aku lagi nyari materi mbak tentang apapun lah. Lah kok tiba-tiba muncul namanya itu Promise Tamang Fan. Nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang tahu apa nggak? Michelle Fan sama Promise Fan. Dia tuh makeup karakter gitu loh mbak. Nah waktu aku siaran kok kayak jadi cheating gitu loh. Maksudnya makeupan siaran tapi aku juga kayak penasaran sama makeup ke muka sendiri tapi gambar face painting namanya. Jadi dulu aku awal tuh face painting bukan ke makeup beauty gitu. Oh iya. Sempat face painting berapa lama? Ya sambil ya beberapa tahun kok. Tapi kan di Semarang kan nggak laku ya. Ya mau buat apa ya? Ya kan nggak ada Halloween. Ya. Nonton konser? Aku makeupan gitu ya? Enggak, make upin orang. Iya nggak ada yang mau. Udah ada gede kayak kota besar kayak Iya, di Jakarta. buat main-main sinetron atau Halloween. Nah, Iya, bener-bener di sini kan nggak ono mas. Terus Mbak. Ya terus ya udah dari situ aku sering kepoin tentang Michelle sama si Promise Fan ini mbak. Terus aku iseng-iseng ke muka sendiri, aku posting, aku gituin terus kan. Lama-lama kok banyak yang tahu aku ya. Terus kayak pengen di make upin sama aku ya gitu loh. Terus kayak gitu. Tapi Iya, masih Mbak. face painting Bener kan? loh. Hah? Belum yang beauty makeup kan? Iya ada Masih face beauty-nya, painting. ada beauty-nya, ada face paintingnya juga. Oh. Jadi aku di kampusku juga cukup aktif ikut kegiatan anak-anak kampus lah ya mbak. Lah ada dancer, mereka dance lagu apa gitu yang mereka tuh pengen kostumnya tuh kayak ala-ala zombie. Aku make upin mereka jadi zombie. Oh, Beneran makeup zombie. ya seperti itu. Terus make upin teman-temanku penyiar juga. Kalau penyiar tuh kan lumayan eksis ya mbak pada zaman segitu ya. MC segala Ya, lah itu getok tular Mbak Dian. Jadi aku tuh awalnya ya nggak dari HP, dari mulut ke mulut. Sama Kayak ya. zaman dulu kan kayak gitu. Iya. Aku juga ngalamin nggak dari mulut ke mulut. Iya, pasti kan. Enggak, Iya, Tapi dari sampai mulut ke sekarang mulut. nggak sih getuk tular tuh? Iya, yang sampai paling- sekarang. Penting sih. Iya. Iya. Maksudnya dari semua sosial media ya. tapi Menurutku getuk tular itu tuh kan di sini. alat promosi paling murah, paling efektif juga. Iya, benar-benar. Jadi nggak perlu punya modal apa, yang penting klien itu punya apa ya istilahnya insight bagus tentang kita itu ya bisa Bener. nyambung ke semua orang gitu loh tentang informasi gitu sih. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang insight bagus getuk tular ya. Gimana caranya dari kalian bertiga? Dari dulu sampai sekarang. Bukan. Gimana caranya untuk nge-create legacy yang baik sama klien? Oke. Kan klien itu kan nggak cuman 1-2 tok ya, Iya. banyak ya, apalagi Iya. kan dari tahun berapa gitu kan, otomatis kan klien dari mulut ke mulut, terus otomatis juga teman-teman ada yang repeat order. Di Pondi sehat ya, Iya. Wak. Di Pondi sehat ya. Di Pondi sehat. Alhamdulillah. Sehat kita tapi kok keluar lagi. Oh nanti sabar. Nanti Ya. sabar. Terus sambil lanjut. Terus
kayak mana tadi itu lupa. Insight yang bagus. Legacy. Iya, legasinya gimana? Ya bener-bener. Ya tukeran aja ya. Legacy gitu, maksudnya ninggalin legacy yang bagus tuh ke klien tuh gimana gitu. Kan klien kan nggak cuman, kita kan nggak bisa milih kliennya. Mau dapet klien super baik ya alhamdulillah, syukur Iya. Tuhan. Dapat klien yang rempong ya udah, kita nggak bisa milih. Nah itu gimana sih? Coba Sama saya, ayo. Oke, Sama mungkin saya, Mbak Olga, ayo. lebih ke belajar dari pengalaman. Kalau aku gitu sih Mas, maksudnya apa ya? Biar trust-nya klien sama kita itu ada, ya kita harus menjaga kualitas. Nah di sini aku belajar banget. Dulu zaman awal-awal aku jadi makeup artist, karena memang keterbatasan dana. Dan aku nggak punya privilege apapun dari orang tuaku atau dari siapapun yang ada di sekitarku. Jadi membuat aku mikir kalau kuantitas itu nomor satu pada waktu itu. Ya karena kan alat makeup kamu tahu sendiri dong. Apalagi zaman segitu kan alat makeup nggak yang apalagi produk Indonesia ya Mas ya. Maksudnya nggak kayak sekarang nih, ya kan Mbak. Maksudnya adanya ya itu aja. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, nggak Misalkan apa-apa. kayak Sari Ayu, Jutanha, Rayolan, PAC pakai buat gambar. Iya kan? Soalnya kita kan makeup artist kan zaman lampau. Kita semua kan orang-orang lampau. Tuh sepuh gitu ya. Ampun. terus Ya gitu, aku mikirnya aku harus punya modal yang banyak biar aku tuh bisa beli alat makeup ini, beli koper, pelan-pelan beli lampu. Karena sembari jalan aku jadi makeup artist, aku juga jadi YouTuber kan. Oh iya. Beauty guru. Ingat saya, ya ingat. Ya, jadi aku kan suka kayak sharing-sharing gitu loh Mbak sama orang. Jadi aku pengen bikin channel YouTube yang bisa ngasih edukasi tentang makeup. Ya, tapi kan modalnya juga, ya nggak sih Mbak, modalnya lumayan kan. Nah itu kembali lagi aku harus punya duit yang banyak dari mana? Nggak mungkin dari orang tuaku. Ya sedikit cerita karena emang ini kan sandwich ya, terlalu sandwich gitu ya. Jadi kayak aku harus mikir duitku harus banyak banget untuk membangun ini gitu loh. Ya udah, tapi lama-lama ada omongan klien. Ya, jadi kan aku sehari itu bisa loh nerima 22 orang. Ya Allah. Sehari 22 orang. Masih muda. Belum pernah melahirkan. Ini masih Itu selesai makeup apa nggak ngelayang? enggak. Strong kok, kuat. Kok sekarang kan gininya ya, aduh, gimana ya Mbak? Puluhan sampai sekarang. Iya. Rasa banget. Itu semuanya diterima. Bawa lagi, losa. Iya. Enggak. Bawa. Di mobil kan? Di rumah ada kan? Aja yang tua. Oke. Jadi gitu, aku dapat omongan dari klien. Ya ada beberapa lah, misalkan kayak nggak suka ternyata makeup sama Olga gitu. Ternyata makeup itu nggak bagus. Ternyata makeup itu gini, pelayanannya nggak maksimal. Bla 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 bla. Nah, dari situ aku belajar ketumpuk-tumpuk. Aku nggak yang gampang emosi karena mikirku gini, kalau kita mau mengambil tindakan itu jangan dalam keadaan emosi. Dipikir dulu, diterima dulu gitu kan. Ini kenapa ya kok aku mulai dengar omongan-omongan kayak gini? Itu baru dari klien, belum lagi dimasak sama makeup artist. Mungkin mereka ngerasa ini saingan gue nih gitu. Saatnya cocok untuk Iya. menggoreng Ini gitu. momen yang tepat untuk menggoreng Olga gitu kan. Nah, dapat gorengan. Aja. Akan kulun dan takkan dan Iya gitu, jadi digoreng-goreng gitu loh Mbak. Aku dapat cerita tentang makeup artist ngomong gini, ini gini, klien begini. Akhirnya aku ya muhasabah diri, maksudnya kenapa kok bisa ada omongan kayak gini? Masya Allah. Kenapa sih orang-orang tuh julid? kenapa kan udah dipesenin tapi dulu kan tapi julidnya itu pakai media sosial. Ada yang pakai media sosial, ada yang secara langsung dari jadi dia makeup artist ke model langsung ke aku, dari klien. Jadi dulu kan makeup artist belum banyak Mbak, jadi kan aku bisa tahu siapa-siapa. Jadi kayak gampang banget ya ini Iya. kedeteknya siapa yang ngomongin Iya. gitu. Masih ingat gak sih tahun 2016 kayaknya awal ada grup MUA Semarang di Line itu tuh cuma ada 16 orang. Iya kan? Sedikit 16 banget. orang. Termasuk MUA Jawa sama Chinese tuh 16 Campur biji. udah di situ. Semua signature ya. Iya, campur semuanya. Kita ketemu pertama kali di
di mana sih Green Edge waktu itu. Udah lama banget. Zaman kapan, Wak? Itu ya. Tapi Mbak Moni juga udah ada? Belum, aku ada. 2017. Belum ada. Jadi 2017 ya soalnya. Iya, kan aku kenal baru kemarin. dari situ nih Nadif, Mbak PNA, Putri. gitu. Putri itu Situ. udah lama banget sih. Kebetulan mereka semua murid-muridku. Oh, jadi kayak Mbak Olga yang Sebagian besar masukin murid-murid. di situ. Iya, kan kalau kan gimana ya Mbak, mau emang cuma itu aja, ya kita mainnya sama itu aja gitu. Maksudnya tuh biar guyup rukun bareng-bareng. Iya, karena dulu kan belum Iya. banyak. Tapi yang sedih juga dari 16 orang itu juga yang survive sampai sini itu maksudnya nggak semuanya. 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 Karena ya ada apa ya, kehidupan orang kan beda-beda ya Mbak. Iya benar, kayak tadi kan struggle-nya orang kan beda-beda kan. Makanya Iya, kan iya. aku bilang sama Kak Dwiki kan, Kak Dwiki itu mau makan, Kak Dwiki salah 3 ya, jadi kan nggak terlalu mengikuti kayak teman-teman ini sekarang Iya, gitu kan, betul. cuma kan tetap ngerti kan, Tahu, ya kan? tahu. Nah makanya aku yuk dikumpulin, kita ngobrol bareng gimana sih kalau sekarang kan mau kan Banyak banget. banyak Pol, banget Pol, Pol, wis ngono, banting harga, wes banting. mau banteng harga. Nah, Saya aku suke. sebentar, ini kan belum selesai nih tadi nih ya. Terkait sama banting harga. Biar bukan ngomong junior, cuman biar yang baru memulai sebagai makeup artist bisa lebih menghargai Bener, apa itu Karya. Iya, maksudnya juga Jerih kita payah. yang sudah lama, ya gitu. betul. Jadi itu yang dari omongan-omongan jelek tentang aku itu, aku muhasabah diri kenapa aku seperti ini. Akhirnya setelah beberapa lama lah, ya nggak langsung ya mas, nggak mungkin aku langsung sadar kan. Lama aku mikir, oh ini karena aku terlalu kemaruk nerima job, jadi hasilnya nggak maksimal. Oh. Aku bahkan pernah diteror sama klien. Aku TB ke Blora tuh Mbak, habis make upin 2 hari yang lalu, aku ke Blora make upin pengantin, di telepon. Aku pikirnya nggak mau aku angkat lah, tapi akhirnya telepon ke sekian kali aku angkat. Halo Mbak, kenapa aku nggak diposting? Oh, Itu udah dari dulu loh. dari dulu ternyata. Kamu nggak suka toh Mbak sama aku. Oh, Aku iya bener, itu ada muridku juga yang waktu itu masih ngasistenin aku gitu. Kamu nggak suka toh Mbak sama aku, kamu ada masalah apa, kenapa aku nggak diposting? Ya aku kaget tuh, maksudnya hah, emang kenapa toh gitu kan. Mbak, maaf aku memang belum sempat posting karena ya aku masih ada job, nggak mungkin toh Mbak habis make upin aku kok niatan toh Mbak langsung capek gitu loh. Iya benar. Ya kayak gitu, itu sampai ada orang yang sampai segitunya banget. Mungkin kalau mbaknya nonton, maaf ya Mbak, itu udah lama, aku udah maafin kok. Juga minta maaf ya Mbak. Wah, ini tak terus seru. Tapi lumayan. Tapi saya Kak Dwiki soalnya nggak ngikuti. Nggak apa-apa, mau sekarang ngikutin Saya dong. ngikutin sekarang. Enggak, bukan. Yang masalah konten, yang masalah pengantin, semua pengantin tuh wajib diposting apa enggak. Itu kan jadi Iya, kontroversi. di Threads itu tadi malam aku baca juga. Masalahnya kalau saya pribadi pun ya Mbak, kayak ya udahlah. Iya. Kan diposting Iya. apa enggak pertanyaannya? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Aku Enggak. nanti kita coba kasih sedikit jawaban di sini, boleh nggak sih? Boleh. Kita tuh boleh banget. semua posting gitu. Tapi ya, menurut kan? POV-nya masing-masing. Yes. Iya. Tapi kalau yang lagi heboh di threads kemarin yang aku komen itu dari klien minta POV MUA, kenapa kok klien nggak di-post gitu kan, bukan dari POV MUA kan, Iya. tapi mintanya dari dia dari POV klien kan. Iya, iya kayak yang telepon aku. Maksudnya, kenapa aku nggak diposting? Oh, seru iki. Tambahnya, tambahnya dia bilang, aku nggak cantik ya. Jadi kayak, loh, aku kok ketemu orang kayak gini ya? Aku maaf, aku agak risih. Risih karena aku mau badanku tuh capek nih kemarin habis make upin. Aku kan keluar kota Blora kan Bener. jalannya ngerti Iya, tuh. Capek gitu loh. Belum ada tol. Ya Allah. Gitu loh. Wah, nggak ada tol sama sekali. Nggak bisa tidur wes. Rasanya deg-degan tuh. Iya. Kan artinya tambah kayak kaki Iya. itu lemes tuh loh Mbak. Loh Mbak, enggak kayak gitu Mbak. Aku tuh berusaha dari kecil ya Mbak, nggak tahu kenapa ya. Aku tuh berusaha nggak mau menghina orang, menjaga gitu loh. Aku sampai kayak, waduh, aku sampai nyakitin orangnya gitu kan. Aku sampai, Mbak maaf enggak. Aku jelasin. Kalau aku lagi perjalanan keluar kota, aku nggak sempet, memori penuh dan, pokoknya dia kesel. Saya tunggu ya, terakhirnya ya. Saya tunggu ya, saya diposting. Itu gara-gara kamu nerima yang off terlalu banyak job sampai Iya, terus jadi dia kayak iya. Jadi teman-temannya tak posting, dianya enggak. Ya karena kan, Lewat satu. iya aku make upin misalkan 10 ya, tak foto. Wes kan aku make upin. Heeh.
foto lagi. Yang lainnya kan nggak sempet toh Mbak, salah Iya. waktunya itu loh, buru-buru. Berarti poinnya di sini adalah ojo kemana. Iya, itu dia. Jadi belajar. Ternyata aku nerima job itu nggak semuanya bisa aku terima. Iya bener-bener. Pengen, hitung duitnya waktu itu Iya. berapa ratus ribu dikali misalkan 22 orang. Bener. Zaman itu loh ya. Sendiri bisa Zaman dapat itu loh. berapa Aku ya? mau bayar kuliah sendiri sampean mas, ya Bener, bener. ampun. Sehari. Sedangkan orang kantoran juga nggak mungkin dapat segitu kan sebulan. Sebulan. Ya dulu apalagi aku dulu sempat ngalamin kayak kamu kok cuma jadi makeup artist, teman-teman biasa. Iya dia mah nggak ngerti duitnya ya. Iya, sekarang kamu ya. kayak Gila. aku gaji kamu juga bisa. Dulu maksudnya kayak gitu bukan sih. bermaksud untuk sombong. Nggak ada sama sekali. Ini ya menjelaskan loh. Sombong sih. Iya. Jadi sekarang Mas ngomong. Sebenarnya kayak gitu tuh apa yang Olga bilangnya itu udah mencakup semua yang kita sebut membangun branding ya. Iya. Ya kan? Karena kalau dari perkuliahanku itu branding itu penting. Penting. Mau kita make up artist pun kan kita membawa persona diri kan. Betul. Tuh kayak gitu. Membangun branding. Kalau aku sih membaca sekarang orang kalau dipegang aku belum kupegang aja dia udah percaya. Nah, gimana trust caranya? lagi, Tuh, gimana caranya bikin orang setrust itu sama kita even baru pertama kali di make up. Di make up-in. Betul. Nah, gitu. Betul, betul. Bahkan misal aku bikin alis menceng pun dia bagus-bagus aja. Iya loh. Iya loh, bener loh, bener loh. Iya iya benar. Tapi btw aku kasih tahu Kak Dwi belum pernah ketemu Mbak Deni kan, baru ini kan. Ini dia ini OCD-nya parah. Parah banget pol. Ini juga sih Pol sebenarnya. ya. Iya, kamu Iya, banget. Tapi aku udah berusaha kuas mengurangi. miring dikit aja tuh. Nggak bisa. Iya, Aku nggak bisa. iya. Kuas habis dipakai, kalau nggak dia bersihin nggak mau. Habis baru kena satu es itu gitu ya, bersihin dulu pol baru taruh. Terus naruhnya juga harus di situ, Iya. harus Nggak boleh. lurus, nggak boleh menceng. Bener. Beauty blender juga nggak boleh kotor. Pokoknya harus semuanya bersih. Pokoknya nggak ada yang boleh menceng Tapi kanan. bagus dong. Iya bagus lah. Bagus dong ya. Dari bener. 2 Sama jam Sinawang. make up-in kayaknya sejam aku bersihin. Tuh. Soalnya Sinawang. iya bener loh, aku sampai gila sih, ini gila. Alat make up habis dipakai, tisuin dulu, baru balikin dan di tempat yang semua, nggak boleh miring. Makanya aku nggak punya asisten make up. Yes bener. Susah kan? Susah. Nah, kayak gitu kan nurutin Saya kita nggak susah. punya asisten make up dari pertama sampai sekarang. Itu Aku emang nggak- dari dulu kayak gitu. Dari sampai itu udah mending karena dilalah OCD jodohnya suaminya kemproh. Mantap. Iya. Maaf ya Pak suaminya Mbak Deni ya. Mbak Deni sendiri yang bilang terus. Jadi kayak udah mendingan gitu loh Mbak. Kalau dulu zaman sekolah nulis kan masih pakai folio tuh. Kalau ada tip X nggak aku ganti lembar baru. OCD kalah sama cinta. Iya kan? Ya, tapi emang bener loh. Dan ini perlu dicontoh ya. Maksudnya kayak MUA yang belum menerapkan hal Kebersihan tuh. kebersihan satu, kedua setiap kali habis pakai itu better tuh emang harus dibalikin ke tempat semula. Iya. Bukan masalah OCD-nya sebenarnya, tapi lebih kepada kalau misalkan kita dilihat klien tuh lebih profesional. Jadi kalau misalkan keterlaluan. Iya, jadi kalau misalkan butuh gunting, oh ada. Situ ambil taruh lagi, bukan kayak Meraba-raba. iya. Soalnya kalau kayak gini-gini klien tuh ngeliat Kenapa sih? mencari apa sih mbak? Nah, kayak gitu. Waktu lipstick hilang nih, gimana ini? Gitu ya, tahunya masih nempel kan? Membangun trustnya tadi Pi, aku sampai make upin orang kadang alisku nggak rapi atau mungkin nggak sama pun orang oh bagus-bagus aja. Berapa lama kamu sampai bisa membangun trustnya kayak gitu kan nggak mungkin mua baru meletek nih nggak mungkin bisa langsung trust dong klien. Nah Enggak itu dong. piye dulu. Kalau bisa itu alis dibenerin satu Seperti yang diomongin Olga sih kayaknya. Jadi itu tuh kayak pembelajaran tahunan kan. Kita selalu evaluasi. Nah itu menurutku jiwa struggle yang mau belajar dari kesalahan itu yang bikin kita itu bisa bertahan sampai saat ini. Yang itu belum tentu dipunyai sama Gen Z Wak. Iya. Iya. Gen Z itu labilnya tinggi. Enggak sih menurutku itu tuh ada di umur itu semua orang yang ada di fase umur itu pasti kayak gitu Iya, nggak sih? kayak gitu. Ada jiwa pemberontaknya bener nggak Bener, sih? bener. Di komen klien dikit langsung
marah-marah. Dikritik ya. Iya, itu nanti kita bahas ya. Iya, Oke. belum, soalnya belum. Soalnya belum. Bisa jadi berapa episode Iya ya nih. nih? Iya kan, ayo sekarang dirimu Mbak Muat. Ayo. Apa itu tadi masih legasi Masih. ya. Jadi aku tuh punya pengalaman waktu itu traffic yang chat, yang tanya admin itu lagi banyak-banyaknya, tapi aku belum ada admin. Nah, terus sampai ada beberapa klien tuh yang mau booking tapi nggak jadi, sampai masih aku handle sendiri. Jadi kan aku kan udah make up, capek, pulang sampai rumah kan udah pengen langsung tidur, pengen langsung istirahat kan, nggak sempet bales-bales, sampai pada akhirnya aku tuh dikata-katain sama klien. Wow. Iya, pernah juga. Nah, tapi dari situ aku jadi bisa belajar. Ternyata tuh pelayanan sepenting itu kalau untuk kita, apalagi kita di bidang jasa. Jadi akhirnya aku mau nggak mau harus hire admin. Jadi buat membangun trust tuh ya dari pelayanan itu juga sih. Admin juga harus yang ramah. Aku juga punya SOP juga untuk adminku, gimana balesin klien, semuanya aku training terus. Aku training aku liatin chatnya dia balesnya udah bener belum, sampai kayak gitu, sampai sekarang udah udah aku lepas gitu. Karena ya itu karena pernah dikata-katain klien juga, akhirnya ya bangun trust tuh pertama dari pelayanan sih. Tapi BTW teman-teman ini pernah paling banyak ngehandle pengantin satu hari berapa pengantin? Paling banyak 3. Paling banyak. 3. Paling banyak. Nggak pernah lebih sih, nggak ini sih, nggak tahu kemampuan diri aja. Sama setuju. Ada loh yang sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12 loh. Nah, itu mungkin orang udah trust ya. Ya. Maksudnya Iya. Kayak gitu, Wak. Ya gimana orang dia bagus kok, klien juga Aman, aja, iya. menang wae Itu pasti ada yang dikorbankan sih. Iya. Iya. Entah kualitasnya, entah maksudnya jam tidur dia yang dikorbankan. Iya bener sih. Itu paling efektif 3 kan. Tapi kalau kayak kayak orang nikah tuh seumur hidup sekali. Masa kita mau mengecewakan di situ gitu kan? Takut banget sih. Takut banget buat ngecewain klien di hari spesialnya dia yang cuma seumur hidup sekali itu. Jadi mendingan ya kita yang ngerti kapasitas diri aja. Tapi Biar nggak kalau merusak misalkan klien nih juga. mau nerima double job untuk wedding, di awal ngomong dulu kah ke klien atau ya udah? Kalau aku ngomong Ngomong pasti. ngomong. Jadi Klien di, nggak tahu. di hari H itu kita udah enak gitu Iya. loh. Oh, kliennya udah tahu kalau kita double job gitu. Nggak yang terus ngumpet-ngumpet tiba-tiba ngilang gitu. Kayak itu ya, kayak apa gali kuburan sendiri ya. benar. Karena kalau klienku itu berhak tahu rundown kegiatanku, misalnya aku double job ya, jam Iya. ini Mbak Dani di lokasi satu, ini itu. Iya. Biasanya aku juga gitu. Bikin ini dulu. Ini Mbak Dani pergi, kamu Nanti dipakein baju kayak gitu. nanti kamu dipakein baju jam segini. Kalau aku admin. Admin ya. Iya. Oh, Jadi klien itu berhak tahu. tips tuh. Nah ini nih yang bikin tetap eksistensi ya, bener nggak sih? Paling Maksudnya tidak kayak tanggung jawabannya ya, kan. maksudnya kayak mulai dari pelayanan, kualitas make up Iya. untuk dijaga, Komunikasi. terus komunikasi sama klien, nge-create legacy yang bagus. Karena kan kayak kita tuh di bidang jasa. Betul. Kalau misalkan kita nggak ninggalin hal yang baik, nggak ninggalin hal yang buruk, nggak ninggalin hal yang oke, itu tuh takutnya di belakang. Kita nggak bisa handle dia orang semua loh, Mbak. Benar. Ya gimana orang kita udah kerja sebaik mungkin, kita nggak bisa lepas dari omongan orang di Betul. belakang sana seperti apa, kayak gitu. Intinya sih kerja itu jangan mencari jumlah, tapi mencari berkah. Weh, mantep. Biar Masya Allah. lillah. Serius. Karena kita making karya ya. Iya, benar. Istilahnya tuh kayak karya dulu nomor 1, ya cuan ngikutin, Iya. tapi nggak kalah. Maksudnya cuannya juga tetap harus dipikirin. Iya. Karena kan kayak yang dibayar tuh sebenarnya bukan hasil makeup kita, tapi kayak lebih ke lelahnya kita Iya, yang iya. dibayar. Oke, tapi Kak, sekarang kan media sosial banget ya. Kalau dulu kan getok tulang. Iya. Sekarang media sosial. Dari teman-teman semua bertiga di sini, yang paling efektif media sosial ngiklannya seperti apa? Kalau dulu kan mulut karena tahun 2011. Bisa nggak mengikuti sampai sekarang 2026 yang benar-benar Instagram, TikTok, Facebook, Facebook. ya. Nah, itu cara ngemas
buat tetap dapat orderan dari situ caranya gimana gitu loh. Maksudnya kalau dulu kan nggak ada, tiba-tiba ada TikTok. Nah, caranya piye gitu loh, biar tetap dapat orderan. Mudah nggak sih? Iya. Maksudnya cara kayak ngiklannya gimana, bikin kontennya gimana, Iya, benar. terus apa promosinya gimana Kan di situ dengan perkembangan zaman ya. sekarang mengikutinya caranya seperti apa kayak gitu loh kan banyak kan muasa angkatanku 2017, 2018, 2019 mereka tidak bisa mengikuti TikTok, Iya, tidak bisa betul. mengikuti Instagram, Heeh. terus out, terus ngeluh Mbak Din aku sekarang sepi padahal dulu aku jobnya banyak tapi kayak apa mungkin aku nggak bisa ngiklan di Instagram ya apa mungkin aku nggak bisa ngiklan di sosial media ya sampai kok sekarang aku nggak dapat orderan. Nah kalau mereka bertiga ini kan ordernya tetap masih eksis Iya, betul. padahal dari zaman dulu Amin. berarti kan tetap Amin. masih main sosial media kan Iya. Siap kaya raya ya Allah. gitu kan ordernya gimana apalagi mua makin banyak dan apalagi mua makin banyak anak-anak muda Iya. yang pinter banget Benar. TikTokan, Gen Z, Iya. Gen Z. viral, Gen Z, yang pinter banget Instagram dia upload langsung viral. Iya. Nah di tengah seperti itu gimana sih tipsnya buat mua-mua yang mungkin angkatan kita atau mungkin yang baru 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba mereka nggak dapat orderan langsung kayak nyerah gitu loh. Nah kalau ini kan dari 2011 sampai sekarang bertahan sosial media seperti ini, bagaimana tipsnya? Kalau aku sih intinya mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya mau apapun bukan berarti cuma nge-branding di sosmed ya, tapi tren make up itu selalu berjalan. Nah, itu juga harus kita ikuti. Kosmetik Kosmetik. selalu up to date. Tren makeup, Iya enggak, aku make upin Gen Z. Dia kalau aku pakein produk lama pasti bingung ini apa? Oke. Pakai apa Mbak? Jutaan hal. Cuman karena emang brandingnya Mbak Jutanhat lagi kembali ke Jutanhat. Oke. Tahu banget ya. Iya. Tapi emang brandingnya Mbak Dani ini tuh ini wah apa namanya customer kliennya tuh anak-anak muda. Make upnya tuh brandingnya makeup Gen Z Mbak Dani nih. Nah padahal kan usianya juga udah lumayan. Dia bilang paling tua katanya. Nah berarti kan dia bisa mengikuti banget. Iya. Nah caranya dia tadi Mbak Dani Itu pokoknya udah ikuti semua. update Tren make update tren make up. terus Produk. Tapi jujur dulu make upmu kayak sekarang ini nggak sih? Ya enggak dong, tiap makanya upgrade skill kita ya, Mbak. selalu upgrade. Upgrade skill. Tapi kamu nggak kehilangan klienmu yang suka look make upmu yang dulu? Enggak bisa. Oh, Karena mau keren toh? aku punya klien langganan beberapa kayak gitu. Setiap ke Semarang sama aku, dia mau look apa aja aku sanggupin. Asal masih di signature. Maksudnya aku di request make up look oke, Thailand oke, classic oke, terserah. Tapi yang penting punya aku ya. Berarti kan dia masuk di apapun look make up. Cuman sekarang dia tuh lebih ke apa sih clean make up ya? Lebih ke make up Gen Z gitu. Itu Kalau- brandingannya dia. Mbak Maudi. Kalau Mbak Modi, Kalau aku, cara Mbak sampai kalau aku ya sekarang. sama aja sih, kayak ngikutin perkembangan aja dari make upnya, terus kayak Kalau Mbak Modi signaturenya konsisten sampai sekarang. Oh iya? Konsisten. Iya. Iya sih. Iya, Iya dari kan? oh iya. Konsisten kan? Tapi aku tetap ini sih, kalau apa? Aku lihat make up yang sekarang sama yang dulu tuh kayak beda banget. Iya, tapi maksudnya masih di bukan yang jauh banget kayak Mbak Jenny. Oh, iya. gitu loh. Kalau ganti-ganti. Dia konsisten di klasik, cuman kan nggak se yang bold dulu. Cuman sampai sekarang masih dikemas dengan klasik yang cantik gitu loh. Iya, Nah, nggak tahu ya, tangannya udah kayak gitu Mbak Dian. iya, kan itu Kayak gitu. iya, nggak bisa dirubah kalau dia dengan gampang bisa merubah. Kalau Mbak biasa Modi loh. enggak, dia konsisten. Nah itu kan berarti kan sekarang banyak banget kan Mbak Mot yang apa namanya mua yang looknya mirip-mirip kayak kita. Aku juga klasik, Mbak Olga juga klasik. Nah itu gimana caramu biar tetap bisa dapat orderan apalagi wedding? Kemarin ikut expo tadi ya? Oh, dia juga. Ya itu salah satu untuk mengibarkan bendera aja sih caranya apa maksudnya biar kita tetap eksis di ini tuh seenggaknya ada orang lewat oh tahu ada mau di make up di sini gitu tapi yang enggak itu pun juga sebenarnya nggak seefektif kalau di sosial media Mbak Dian. Iya sih. Tapi kalau dari konten sendiri gimana Mbak? Kalau konten aku ngikutin aja jadi sampai
karena aku bukan Gen Z yang apa-apa terus sekarang dikontenin ya. Aku sampai meng-hire konten kreator. Iya kan, memang harus Karena aku nggak, jujur aku setelah punya anak apalagi ya. Setelah punya anak aku udah nggak kepegang kontennya. Akhirnya Jadi itu aku kan memang penting kan. penting banget. Iya, Penting kan? banget untuk mengikuti konten-konten zaman sekarang. Iya. Bahkan foto yang kita tampilkan di sosmed aja harus ngikutin. Iya, betul. Iya. Bener banget, bener banget. Biar bisa kayak dulu foto harus benar-benar close up. Iya. Iya. Sekarang tuh kebanyakan fotonya kayak setengah Setengah badan. badan. Terus lighting juga. Iya. Yang gitu aja sih. Terus berarti sekarang Mbak Olga dong yang belum jawab, iya Mbak Olga. Sebenarnya sama udah kejawab sih Mbak. Maksudnya intinya ya kita ngikutin perkembangan yang ada. Terus kalau bisa kayak teman-teman mungkin yang ngerasa sekarang mungkin lagi kayak kok aku nggak kayak dulu ya, itu sebenarnya nggak usah khawatir sih. Kalian malah justru di sini bisa manfaatin waktu kalian yang senggang ini untuk berkarya. Berkaryanya apa? Bikin portofolio. Iya sih. Ya, jadi bukan berarti Allah itu kayak apa ya? Dan tadi aku tuh kayak kata mutiara. Enggak. Jadi itu ya, jadi apa? Dibikin jadi manuver balik. Tolak Iya, balik kita iya. ya. Jangan langsung kayak sedih terus menciut gitu latinya, enggak. Justru kamu itu berarti lagi dikasih Allah waktu yang banyak untuk upgrade skill. Bikin portofolio kan kita juga upgrade kan, Mbak. Tanya upgrade, bikin portofolio orang juga wah, oh ini masih ada toh Mbak ini tuh Mbak Olga tuh masih eksis ternyata karena bikin konten ngikutin konten yang ada gitu kan waktunya masih panjang gitu jadi ya jangan berkecil Satu hati pemikiran, sih mentang-mentang sama-sama track ya. Iya. ada hubungannya ya kita ya Satu pemikiran ya. ya intinya gitu positive thinking aja kalau bisa kenalan sama mungkin makeup artist yang lain gitu mungkin seperti aku Mbak Dani sama Maudi tuh insya Allah kita orangnya juga welcome untuk sharing kalau mau sharing sama kita juga boleh banget Jangan jadi makeup artist yang kolot nggak oh sih? iya jangan Ya kan, maksudnya gini loh, beberapa case ya yang saya sering temui ya, saya ngerti sih mua senior yang memang kita tetap harus menghormati orang yang jauh lebih senior dari Yeah. kita ya, itu Hati-hati loh, attitude yang bagus. hati-hati loh. Enggak, tapi yang benar. Tayang loh ini. Itu nggak apa-apa. Tapi emang benar gitu. Cuman nggak nutup kemungkinan mua senior itu harus dilihat dulu medianya apa untuk pemasaran. Iya. Kalau zaman dulu emang skill nomor satu. Tapi kan sekarang kan nggak cuma skill toh. Ya benar. skill sertifikat Ya, juga lomba-lomba Dulu ya benar-benar. Iya kan? Lagian sekarang gini, menurutku tuh mua misal jobnya masih sepi, toh nyari duit sekarang nggak cuma dari hasil job makeup tuh. Iya. Kalau online aja Kak Gali dapat 145 juta, kenapa nggak dicontoh? Iya. Ya kan, kalau misalnya, oh aku punya pengetahuan tentang makeup nih, tapi ternyata kok aku belum dapat job karena mungkin masih sepi gitu ya. Ya udah konten, iya ya enggak sih? Ya udah gimana caranya sih konten dapat duit itu dikulikan juga bisa. iya Kan udah punya skill dunia makeup. Kalau misal dari mungkin kayak angkatanku misal ya, ternyata jobnya sepi, belum ada kok memang kepengin dapat duit kan dari konten bisa. Iya. Dan itu sih Mbak menurutku harus mau belajar. Nah, itu. Karena menurutku ya ilmu itu nggak cuma datang dari yang lebih senior dari kita. Iya benar. Justru mua kayak yang lebih Baru. baru kita nggak ngerti loh ilmu dia itu seperti apa, ilmu kita seperti apa, Mbak Olga, Mbak Dani, Mbak Maudi, Mbak Dita, kan kita nggak ngerti. Mbak Dianita, Mbak Dita. Sekarang kita pengen nanya nih. ini kenal udah berapa lama sih kalian Baru 3 hari. oh kurang akrab ya kan gitu kan. Maksudnya tuh kayak tukar ilmu tuh gak ada yang salah. Iya. 55 menit Wak. Gak apa-apa, Wak. 170 menit gak apa-apa. ini kan dikali 3 loh harusnya Iya loh. 5 kali 3 loh 55 menit Wak. Ngobrol aja nanti lu cut aja part 1 part 2. Yang penting durasi YouTube kita tuh kepenuhin loh. Kok gak mau dimonetisasi YouTube-mu ya? Iya, kamu nggak mau 400 subscriber baru sih mau dapat duit. Kan kan kayak gitu loh, maksudnya aku tuh cukup menyayangkan daripada lu julid, mendingan lu upgrade diri. iya Benar. Soalnya saya pernah lah Mbak, awal-awal merintis, ya sama kayak Mbak Olga tadi, dikatain ada bukti chatnya. Oh iya. Ada bukti chatnya. Dia tuh jelek ya makeupnya ya. Ih gila. Sumpah, dia sama dari model.
Iya, yang dibilang cuma apa kamu tahu lipstiknya doang yang bagus. Astagfirullah. Lalu bayangin anak TK juga bisa pakai lipstik gitu loh. Tapi ya udah. Ini masih awal-awal ngerintis kan. Aku baru berapa bulan yang lalu dikakain sama MUA senior. Jadi ada pengantin. Emang bulan yang lalu Iya, ada pengantin. Apa itu 2017 terus Apa lipstiknya tuh emang dia minta marun. Terus habis itu dia itu saudaranya MUA senior di Semarang, terkenal, terkenal juga ya nggak usah disebut. Terus ini nggak udah ini kok umurnya udah agak lumayan. Terus habis itu beliau ini ngomong, make up sih ayo ya nok, tapi kok koyok setan ya, koyok lipstiknya gue lho sing koyok setan, koyok gue terlalu bold, ora cocok gue kue gitu. Ya tinggal ganti warna aja nggak sih? Makanya Tinggal terus ngomong aja nggak sih? tapi ngomongnya setelah acara gitu loh. Oke. Eman kok ki ayo didandani mau dia jadi koyok setan gitu. jangan seperti itu. Terus kliennya ini kan ya lumayan deket sama aku juga, terus diceritain. Nih. Gimana nanggepin kayak gitu? Balik lagi yuk ke tadi struggle-nya tadi ya. Iya itu kan ini kan udah 55 menit, jadi kita mau kayak bikin closingan aja. Aku sering nekel, nek misalnya ada klien misalnya di make up siapa kayak gitu, terus kan maksudnya sebagai sejawat ya. Iya, kita mesti ya tetap nutup kan. Oh mungkin ini kali mbak, mungkin ini kali mbak. Itu yang aku ajarkan juga ke muridku Mbak Dianita. Maksudnya kalau bisa kita kayak woman support woman gitu. Makeup artist support makeup artist gitu loh. Karena kan kita di nggak tahu di lokasi mungkin memang request pengantinnya. Iya betul. Iya kan mungkin kan sekarang ada mood board tau nggak sih kan mood board ya? Iya sih kan mood board banget. Biasanya makeup artist berusaha mewujudkan impiannya yang disajikan melalui mood board itu gitu loh. Jadi kok bisa sih saling support aja loh. Membantu membantu Iya, kita. iya sih. Tapi pernah nggak ada yang ya ada satu mua gitu yang bilang menurutku mood board itu bikin rempong aku. Kalau menurutku kok enggak ya, justru mood board itu malah Gambarannya Iya, kita tahu gambaran keinginan dia. kan. Jadi malah Pikiran nggak bisa dibaca ya Mbak? Iya, jadi malah lebih minim komplain kan. Iya. Itu tidak mengganggu mood board itu. Ya. Selama itu wisuda tuh wedding nih. Wedding dong. Masalahnya wisuda aku banyak. Iya. Berarti nggak pernah dapat klien yang Mbak, aku mau make up wisuda, tapi looknya look wedding gitu. Loh, ya pasti ada toh. Ada kan. Sudah dikasih mood board aku belum. Bahkan kalau aku pas kemarin wisuda itu dia ngasih mood board itu yang sampai sedetail itu. Jadi alisnya punya MUA siapa, eyeshadow-nya punya MUA siapa, bulu matanya, lipstiknya gitu. Bukan yang sesuai signature-mu Mbak. Jadi benar-benar di luar signature tuh. Aku kan klasik ya, dia tuh mintanya yang eye make-upnya Barbie, yang lipstiknya tuh doyin gitu loh. Kayak waduh. Salah alamat ya. Ini kayaknya salah deh Mbak booking saya. Caranya saatnya. Kalau aku sih tetap aku layani dengan baik, tapi aku kasih edukasi dulu biasanya sebelum mulai make up. Mbak ini kan insya Allah aku turutin keinginannya, cuman ini memang di luar signatureku banget. Aku akan usaha semaksimal mungkin untuk bikin seperti ini, cuman ya aku tidak bisa menjanjikan nanti hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi Mbak. Jadi biar klien itu menurunkan ekspektasi dulu. Kalau mama yang sudah senior, yang pengalamannya banyak, beda dengan kalau misalnya yang masih awal-awal kan misal dikasih mood board kadang Iya sih. Di posting ke threads dong. Iya, terus sekarang loh. Klienku tadi sudah pakai Takut panjang. banget sih. Ya banyak kan, banyak. banyak. Gaptek kali loh, nggak tahu apa-apa. Iya, itu gitu Kan. makanya pesanku sih kalau jadi MUA ya tetap ini ya jangan semua amuannya terus di up. Iya. Iya, maksudnya klien itu kan juga punya privasi ya. Bener. Kita nggak tahu loh. Terus perasaan kita juga jangan semuanya serta-merta kayak wah bisnis makeup ini tuh langsung kayak marah-marah di sosial media tentang lain itu kan juga nggak baik wah. Iya sih. Harus tetap punya attitude yang baik walaupun kita dalam hati ya tapi kan tetap harus ngejaga. Dia kalau kliennya berkenan, nanti kalau misalnya kliennya nggak berkenan, getok tularnya kita jadi jelek kan juga rugi di kita juga. Bener. Ih, ngeri ya Wak ya di dunia jasa ini ya emang ya. Kadang tuh yang dibayangin orang-orang kayaknya bunga tuh enak gitu ya. Padahal tidak semua. Emang enak. Enak. Emang enak.
Kalau yang itunya nggak diceritain. Nah, Apalagi kalau misalkan habis job wedding Sabtu Minggu, besok minggu depan sebulan ada 8 wedding kan lumayan ya Pak ya. Iya. Bisa bayar cicilan BRI. Oke, closing karena udah sejam dari warning dia sejam. Berarti sekarang pesan buat mua-mua teman-teman mua-mua yang baru-baru merintis, biar nanti kalau nonton YouTube kita, oh dari Mbak Olga ada pesan seperti ini, bisa semoga bisa membuat mereka jadi lebih fight atau mungkin bisa menjadi pelajaran buat mereka. Nggak cuma buat mua pemula doang sih, Iya tapi sih, semua semuanya. MUA yang Semua. ada. Maksudnya Semua MUA. dari zaman kapan Betul. sampai sekarang, Yes. eksistensi mereka bertiga Yes. tetap bertengger di jajaran satu paling kata-kata yang atas. paling Mm-mm. gong buat Iya, penutup betul. dari Mbak Olga. Satu kata aja. Iya, enggak sih. Satu kalimat. Kalimat. Kalimat pendek loh. Iya lagi. Ada. Boleh nggak sih? 2 jam. Dia tahu nih durasinya nggak mau dipanjangin deh, Oh, oh. deh. Kan nggak kerasa kan ngomongnya. Kan udah di setengah jam loh. Iya. Dikali 3 sih Mbak. Per orang. Kita bisa bikin chapter 2 boleh nggak? Bahas yang lain gitu. Iya, Enak gitu loh. loh ya. Langsung ya. Hubungan ada beliau bertiga. Betul. Oke, closingan part 1. Iya, closing satu. Ide ya dia. Buat teman-teman makeup artist di luar sana yang sekarang lagi nonton kita, walaupun kita itu udah lama, udah ada 10 tahun lebih di dunia ini, tapi sampai sekarang kita juga masih di dunia ini. Apa ini? Di industri ini. Iya. Kita udah lama, tapi juga sampai sekarang kita masih berjuang. Kita masih terus belajar karena memang guru terbaik kita itu adalah pengalaman dan waktu. Jadi kalau bisa kita sesama makeup artist saling support. Yes. Ya, terus jangan lupa bangun kepercayaan. Menurut aku sebuah kehormatan kalau klien itu bisa repeat order. Betul. Betul. Iya, apalagi dari kakaknya sampai ininya gitu kan. Jadi tolong bangun trust. Jaga ucapan kita karena kita tuh makeup artist nggak punya seragam khusus ya. Seragam kita itu ada di mana di pembawaan kita, penampilan kita dan cara bicara kita. Apalagi kita jasa, kita nggak punya produk sama sekali. Produknya kita ya hasil tangannya kita, hasil karyanya kita, dan hati-hati dalam berucap. Yes. Jaga. Nah, itu. Karena itu cepat sekali nyebarnya gitu ya. Kalau bisa pokoknya ya makeup artist, support makeup artist yang lain dan semua vendor wedding yang lain sih. Iya. Gitu. Jangan saling menjelekkan ya. Ya, boleh komplain, langsung aja deh japri ke orangnya. Atau mungkin kalau mau curhat boleh, tapi nggak usah menyebutkan namanya. Karena mungkin bisa aja si makeup artist yang lagi dimaksud ini mungkin emang dia mengabulkan permintaan kliennya, tapi mungkin kliennya nggak ngerti atau gimana gitu. Benar-benar. Ya, gitulah intinya. Aku hanya ngikuti perkembangan zaman aja. Apa yang ditampilin di sosmed, apa yang aku ajarkan, itu semua tetap Aku ikutin nangkep. selera. Nangkep. Jadi tuh kalau Mbak Dani mungkin ya pesennya apa yang ditampilin di sosmed sama di yang beneran itu benar-benar sama. Apa Iya, adanya aja, iya, enggak. gitu loh, nggak ada yang Nggak ada nggak ada yang yang- tutup-tutupi. Maksudnya sosmednya itu ya yang terjadi juga itu. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak jadi Iya. dua sisi yang berbeda ya, ya Betul. sama adanya aja. Memang aku kayak gini ya udah. Tapi tetap kalau aku sih lebih suka ngikutin perkembangan zaman yang lagi musim aja gitu. Konten tetap ya, masih. Itu cara aku untuk bertahan sampai saat Mengikuti ini. perkembangan kontennya. Selain yang disebutkan Olga ya, itu semua sih basic kan sih. itu. biar mengerti kan gitu. Oke. Bang Maudi. teman-teman mungkin buat teman-teman MUA yang lagi merintis juga sama sih sebenarnya saya pun juga lagi merintis. Ini 10 tahun. Enggak sih. Ya bener dong. Terus ya. Finalnya terus ya. Terus. Pokoknya konsisten aja, jangan gampang nyerah juga. Biasanya tuh mental yang gampang nyerah akan tergerus sendiri sama zaman sama persaingan yang seperti ini. Konsisten, nggak gampang nyerah, bener. Terus pokoknya tetap jaga sikap, jaga
jaga hubungan baik juga dengan klien karena itu sangat-sangat apa ya berpengaruh juga untuk kita buat kedepannya. Kalau klien betul klien percaya sama kita, klien puas sama pelayanan kita, pasti kita akan diomongin yang baik-baik. Siapa sih yang nggak mau diomongin yang baik-baik ya kan? Terus jangan tetap semangat juga, jangan gampang menyerah, itu aja sih. Sama satu ada kata-kata guru aku yang paling aku ingat sampai sekarang, work until you don't need to introduce yourself. Oke teman-teman, karena durasinya udah sejam, ya udah ya kita closing aja. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Mbak Dianita. Semoga nanti kalau podcast kita ini udah tayang bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Semoga nanti bisa kumpul lagi, bisa ngebahas topik yang lain lagi. Oke, terima kasih.